warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang Saiful Bahri, jawabnya jeung hatena. Jeung hatena, oke? Oke. Yang kedua, kalau saya bilang Saiful Bahri, jawabnya jeung buktina. Siap. Oke? Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, kalau saya bilang Saiful Bahri, jawabnya yes, yes, yes. Oke? Oke. Saiful Bahri, Jeung hatena, Saiful Bahri, jeung buktina. Saiful Bahri. Yes, yes, yes. Jadi Bang. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Betul. Biar makin kompak. Jangan menang. Ya, kalau Harus dong. gitu. Untuk pencalonan ketua DPC ini wajib menang, haram kalah. Ini harus menangin kan? Iya. Sekali lagi ya. Saiful Bahri, Jeung hatena. Saiful Bahri, Saiful Bahri. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul dalam acara silaturahim ini. Silaturahim itu kalau kata Pak Ustadz pengen nanti pakarnya Pak Ustadz ya, silaturahim teh pengen ternyambungkan tali asih sareng kanyaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa menjadikan semangat spirit kan gitu, agar kita semakin solid dan semakin saling mengasihi dan menyayangi di antara kita semua. Amin. Amin. Saya sebagai ketua tim, sebenarnya bukan saya ketua timnya, itu kan Ronald adik saya tadi. Saya sebagai tim advokasi hukum di tim pemenangan calon ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung. Dalam hal ini bahwa mengingat pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 45 bahwa berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Terus di pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang partai politik, di situ dijelaskan bahwa partai politik adalah kedaulatannya milik para anggota, dan itu diatur oleh ADART. Nah, jadi kalau berbicara partai politik, kita yang diacunya adalah undang-undang partai, bukan undang-undang pemilu. Nah, terus untuk kepentingan apa kita berkumpul di sini kan gitu? Yang jelas kita berkumpul di sini kepentingannya untuk pemilihan deklarasi pencalonan ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung, yang insya Allah dalam hal ini Bapak Saiful Bahri sudah siap baik lahir dan batin untuk melakukan sebuah perubahan, karena perubahan ini tidak bisa semudah membalikan telapak tangan kan gitu. Maka di dalam keterangan Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila diri-dirinya tidak ingin berubah. Demokrat ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Demokrat ini tidak akan maju di Kabupaten Bandung sampai kapanpun apabila tidak dimulai dari diri-diri kita sendiri, kan gitu. Nah, terutama kepengurusan di tingkat DPC, kan gitu. Karena dari tingkat DPC ini akan mempengaruhi ke pengurusan di tingkat para PAC dan DPRT, kan gitu. Nah, kalau DPC Demokrat ini ingin adanya sebuah perubahan, ingin menjadi partai sebuah pemenang, kan gitu, tentu harus dimulai dari pribadi-pribadi. Dalam hal ini DPC harus ada pergantian. Makanya judulnya setiap orang ada masanya, setiap masa ada masanya. Nah, mudah-mudahan dengan jargon ini menjadi menjadi doa, menjadi suatu hal yang bisa terkabulkan bahwa akan ada ketua baru di Partai Demokrat Kabupaten Bandung. Saya sudah agak nervous sih, saya duduk dulu. Kan. Saum. Siap. Nah, terus yang kedua mengenai muscap ini sendiri, bahwa muscap itu diatur di ADART Partai Demokrat, yang mana ADART tersebut telah disahkan dan didaftarkan di Mendagri, yaitu ADART milik Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, kan itu. Nah, di dalam pasal 22, pasal 15 ayat 1 junto pasal 22, di situ dijelaskan bahwa pemilihan pengurus partai di setiap tingkatan itu dipilih secara demokratis dan musyawarah. Nah, terus di dalam ADART Junto PO Partai nomor 2 tahun 2021, di situ dijelaskan di pasal 15 bahwa
syarat untuk menjadi calon ketua DPC itu adalah satu, beres lisan administratif. Dua, di pasal 12-nya dijelaskan bahwa minimal dukungan 20%. Terus yang ketiga ada fit and proper test kan gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah memegang 12 PAC plus satu sayap organisasi partai, 13 PAC kan gitu. Nah, insya Allah 13 PAC ini orang-orang yang tadi yang ingin melakukan sebuah perubahan dimulai dari diri. Karena perubahan ini tidak akan terjadi apabila hanya sekedar wacana tanpa ada sebuah aksi kan gitu. Makanya kalau menurut Kotowaza itu peribahasa Jepang, Hanasu no nagai mono wa hataraki ga sukunan. Banyak bicara sedikit bekerja, tidak tahu kemampuannya apa. Tapi insya Allah para PAC yang hadir di sini bukan hanya bicara, mereka mendukung dari mulai wacana, rencana, lalu bicara satu dengan yang lainnya. Lalu mereka tuangkan dalam sebuah fakta integritas. Tepuk tangan untuk PAC semua. Mudah-mudahan tegang ini rekangnya. Terus yang ketiga, bahwa untuk mencapai sebuah tujuan itu ada yang namanya sebuah perjuangan. Dan di dalam sebuah perjuangan ada yang namanya pengorbanan. Baik itu wasting time, wasting money, wasting energy. Kita semua sedang bertarung. Tenaga kita, pikiran kita kan gitu. Materinya keluar juga kan gitu. Untuk apa? Untuk sebuah perubahan. Kalaulah kan gitu. Sekarang masih ada yang berasumsi bahwa syarat menjadi calon ketua DPC Demokrat itu adalah suara terbanyak. Itu salah besar. Salah besar. Kenapa salah besar? Mereka itu yang apa ya? Yang merekrut paling banyak suara, dia oh iya nih pemenang kan gitu. Dia nggak paham undang-undang partai dan dia nggak paham undang-undang pemilu. Padahal berbeda antara undang-undang partai dan undang-undang pemilu. Kalau undang-undang partai kan setiap orang berhak memilih dan dipilih sesuai keyakinannya, haknya masing-masing kan gitu. Nah, tapi di undang-undang partai di sini dijelaskan bahwa pemilihan pengurus partai di setiap tingkatan diselesaikan dengan demokratis dan musyawarah. Demokratisnya cukup dengan syarat dukungan 20% sesuai dengan PO partai. Jadi kita sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Dari 31 kecamatan 20% cukup kan? Cukup 7 kecamatan kan? Ya. Tapi alhamdulillah Pak Saiful targetnya 7, ini yang datang sampai 13 orang. Berarti ini orang-orang yang sudah terpilih. Kenapa? Karena dari jutaan sel sperma yang lahir ke alam dunia itu cuma satu, kita. Kecuali saya dengan adik saya, karena kembar. Gitu. Jadi ini yang 13 PAC ini, sedikit dibanding yang sebelah sana. Tapi ini adalah PAC terpilih yang akan membawa perubahan Partai Demokrat Kabupaten Bandung ini. Oleh karena itu, yuk kita rapatkan barisan. Kita berbaris kokoh karena Allah mencintai orang yang berbaris kokoh. Di dalam surat As-Saff ayat kedua, innallaha yuhibbu ladzina ya ayyuhalladzina amanu innallaha sopan ke anahum sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbaris kokoh dan mereka bagaikan bangunan. Jadi Allah jelas di situ. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mereka berbaris saling menguatkan, kokoh, sopan ke anahum menjadi masus. Nah, insya Allah ini yang 12 ini kan itu, yang 13 ini mudah-mudahan sampai hari H Musca tetap dalam satu komitmen, tetap konsisten terhadap komitmen yang sudah dibuat, tidak mencelak-mencelengkan gitu, tidak berubah, ya tidak inkonsisten kan gitu. Kenapa? Karena ya itu kalau bahasa Kang Deden masagi kan. Nah, kenapa? Karena saya pikir bahwa PAC yang datang ini adalah PAC yang ingin melakukan perubahan Partai Demokrat di Kabupaten Bandung. Sehingga kalau misalkan ada satu di antara kita yang ingin berkhianat atau ingin berpindah haluan, mudah-mudahan yang lain bisa mengingatkan. Karena kita ini bagaikan anggota tubuh, bagaikan keluarga. Satu sakit, yang lain ikut sakit kan gitu. Jadi
Jadi untuk memilih dan dipilih itu dijamin oleh konstitusi, jangan takut ada tekanan, ada ancaman. Karena kan sekarang ini para PAC ini hebat, para PAC ini sekarang jadi artis. Ditelepon dari sana, ditelepon dari sini, ditelepon dari sana kan gitu kan. Ditawari ini, ditawari itu. Tapi alhamdulillah, para PAC ini istiqomah mau mendukung Bapak Saiful Bahri. Tepuk tangan buat saya. Nah kemarin saya mengulas sedikit ya. Di dalam musda, retorika partai politik kan gitu. Dinamikanya selalu ada pro dan kontra. Seperti kemarin di Jawa Timur. Di Jawa Timur